Halo teman-teman yang mendengarkan, selamat datang ya. Jadi kali ini di penghujung tahun 2024 ini kita akan bercuap-cuap sedikit ya teman-teman ya. Karena ya tidak terasa gitu. Jadi 2024 nih tiba-tiba sudah terlewati hanya dalam sekejap mata ya. Lebay banget. Ya tapi kan sering-sering kita lihat kayak gitu kan di meme-meme yang beredar di media sosial, bahkan mungkin teman-teman juga ngerasain gitu. Jadi sekarang itu kayaknya waktu itu cepat sekali berlalu gitu. Jadi baru aja kemarin nih kita merayakan tahun baru dari 2023 ke 2024. Nah, sekarang tiba-tiba sudah akhir tahun lagi dan akan menyambut tahun baru lagi 2025 gitu. Kan ada tuh meme di internet kan yang dia tiba-tiba tahun baru kan, terus tiba-tiba dia ngedip sebentar langsung 2025 gitu. Kayak gitu kan. Karena memang ya nggak tahu sih ya, akhir-akhir ini rasanya waktu itu berjalan dengan sangat cepat gitu. Kalian ngerasain juga nggak teman? Iya, jadi kayak tadi yang saya bilang tadi gitu, tiba-tiba sudah 2025. Besok kita wawe-wawe sebentar tiba-tiba sudah 2026 gitu. Tanpa kita bisa, ya bahkan kita nggak sadar gitu. Bahkan banyak mungkin yang dulu buat wishlist di tahun 2024, bener nggak sih bahasanya wishlist? Ya itulah pokoknya ya. Jadi kayak gitu, jadi kayak buat resolusi di tahun 2024, tapi ternyata tiba-tiba sudah 2025 dan tidak ada resolusi yang terlaksana. Jadi kayak gitu, jadi terasa cepet banget waktu ini berlalu akhir-akhir ini. Dan kenapa sih fenomena ini bisa terjadi gitu teman-teman ya? Kira-kira kenapa sih akhir-akhir ini kita merasakan waktu itu berputar dengan sangat cepat? Apalagi kayak ya bahkan ada juga orang yang masih tertinggal di 2019, jiwanya masih tertinggal di 2019 sebelum pandemi. Ya kan, banyak banget tuh kita lihat tuh meme-meme yang beredar atau apalah ya di sosmed-sosmed yang membahas tentang itu gitu. Jadi kayaknya masih 2019, dan sekarang sudah 2024 mau memasuki 2025 nih sekarang nih. Aduh, sorry. Gitu kan. Jadi kayak tiba-tiba aja udah 2025 gitu. Dan kita masih belum bisa move on dari tahun-tahun sebelumnya, guys. Nah, kira-kira kenapa waktu sekarang terasa berjalan sangat cepat? Nggak tahu buat teman-teman ya, tapi buat saya pribadi, memang akhir-akhir ini tuh waktu itu terasa cepat banget gitu. Apalagi kalau misalnya kita ada libur gitu ya. Libur itu sekarang nggak kerasa teman-teman. Libur 1 hari, libur 2 hari itu benar-benar nggak terasa. Bahkan libur seminggu pun itu nggak kerasa gitu. Kayak tiba-tiba udah habis aja liburnya gitu. Bahkan kalau yang kerja pun misalnya ya, kerja pun kita misalnya full kerja nih. Kadang nggak kerasa gitu, tiba-tiba udah setahun kita kerja, tiba-tiba udah 2 tahun kita kerja gitu. Jadi kayak cepet banget gitu waktu berjalan. Sementara yang saya rasakan dulu, kayak pas SD atau SMP itu waktu tidak berjalan secepat ini. Gitu teman-teman. Jadi kayak ya normal aja waktunya berjalan gitu. Waktu berjalan cepat itu ketika ya liburan gitu. Jadi kalau kita liburan tuh rasa cepet banget gitu waktu dulu, waktu masih SD, waktu masih SMP gitu kan, SMA gitu juga kan. Kalau liburan tuh rasanya cepet banget gitu. Tapi pas sekolah ya normal lagi waktunya gitu. Nah, sekarang ini di era di masa-masa sekarang ini, akhir-akhir ini rasanya waktu itu cepet banget berjalan. Bahkan sekarang juga ya tiba-tiba 2025 sekarang kan. Ya kan? Belum menikmati 2024 sudah tiba-tiba 2025. Kira-kira apa sih yang menyebabkan fenomena ini? Kalau misalnya teman-teman merasakan juga, mari kita membahas ini, mari kita membedah ini, kira-kira apa sih yang menyebabkan ini semua. Nah, berdasarkan hasil penelaahan saya yang saya alami, bentar ya, ini agak lowbat ininya ya, kita pause bentar, oke? Oke, jadi kalau menurut saya, sorry ya teman-teman ya, tadi agak jeda dikit, karena ada sedikit trouble di alatnya. Oke, jadi menurut pendapat saya, kenapa hal ini bisa terjadi, kenapa akhir-akhir ini dunia itu terasa berputar begitu cepat.
Ya mungkin itu disebabkan karena sekarang teknologi sudah berkembang dengan sedemikian rupa gitu. Jadi kayak ya sekarang kita punya smartphone, kita bisa mengakses internet di mana saja. Ya teknologi sudah berkembang, internet berkembang, berkembang sosmed. Jadi semakin banyak hiburan yang bisa kita peroleh hanya dari smartphone gitu. Jadi kayak kita lebih lebih gampang menikmati sesuatu sekarang. Gitu guys. Jadi dibandingin sama dulu, ya dulu misalnya nih zaman, kalau saya bandingin ya dengan zaman saya waktu SD atau SMP, itu kan internet belum seperti sekarang gitu. Terus juga sosmed juga belum banyak gitu kan. Jadi kalau kita mau mendapatkan hiburan ya dari TV gitu. Dan apa sih hiburannya waktu zaman anak-anak ya kartun. Dan kartun di TV itu tidak sebebas kita nonton sekarang. Jadi kalau sekarang kan di era sekarang ini, di era internet sudah berkembang, sosial media dan lain sebagainya sudah berkembang, kan kita bisa nonton kapanpun dan dimanapun. Nah kalau dulu kan lewat TV itu ada jadwalnya gitu. Jadi kalau kita mau nonton ini ya kita harus nunggu jadwalnya itu. Nah menunggunya itu yang membuat waktu itu terasa lebih lebih lama gitu dibandingkan sekarang. Nah kalau sekarang kan kita misalnya mau nonton film A itu kan kita tinggal ke Netflix atau ke platform lain gitu yang menyediakan itu kan. Jadi kita tinggal mau nonton apapun kapan aja di mana aja bisa gitu. Jadi lebih mudah kita mendapatkan hiburan di era ini, guys. Dan juga seperti kita tahu, semakin kita menikmati sesuatu, maka waktu akan terasa lebih cepat. Ya kan? Makanya dulu mungkin misalnya, atau teman-teman yang sekarang nih suka main game, ya kan? Kadang kita main game itu nggak kerasa gitu. Kan dulu tuh kita bisa main game berjam-jam itu rasanya cuma 5 menit. Ya kan? Atau mungkin yang dulu zaman dulu sering ngerental PS, pergi ke rental PS, gitu kan? Itu nyewa sejam, itu berasa kayak cuma 5 menit gitu. Ya kan? Karena kita menikmati itu, karena kita menikmati apa yang kita lakukan. Ketika kita menikmati apa yang kita lakukan, itu waktu itu akan terasa cepat gitu. Jadi kayak gitu kan. Nah, sama kayak sekarang misalnya kan. Sekarang kan kita punya smartphone nih, hampir semua orang punya smartphone yang bisa mengakses sosial media. Ya kan, YouTube dan berbagai layanan hiburan lainnya gitu. Bahkan sehari itu kayaknya mustahil kita nggak megang smartphone, mustahil kita nggak buka YouTube, mustahil kita nggak buka TikTok, Instagram dan lain sebagainya gitu. Ya kan, nah ketika kita membuka TikTok, membuka Instagram itu kan kita menikmati konten-kontennya tuh. Ya kan, ketika kita menikmati kontennya, maka waktu akan terasa semakin cepat gitu. Ya makanya sekarang tuh kayak kita kekurangan waktu, mau ngapa-ngapain kita kekurangan waktu karena kita terlalu berfokus kepada si smartphone kita gitu. Kadang kan kita mau ngerjain apa gitu, kan mungkin yang mahasiswa, yang pelajar mungkin ketika ada tugas itu kayak kurang terus waktunya gitu, apalagi pas skripsian misalnya kayak kurang terus waktunya, padahal sebenarnya waktu luangnya kalau dilihat itu banyak. Cuman waktu yang banyak itu ternyata habis dipakai untuk men-scroll sosial media misalnya kayak gitu. Jadi kayaknya ya jadi kelihatannya waktunya itu terasa kurang gitu. Padahal sebenarnya banyak waktu yang bisa kita pakai, waktu yang bisa kita gunakan gitu. Tapi tersita untuk nge-scroll sosial media. Apalagi sekarang tuh konten-kontennya di Instagram, di TikTok, Facebook itu kan ada Reels ya. Di Instagram tuh ada Reels tuh, di Facebook juga ada Reels, terus di YouTube juga ada video-video pendek, di TikTok juga ada video pendek. Video pendek ini justru membuat kita semakin merasa bahwa waktu itu bukan lagi sesuatu yang berharga. Kayak gitulah istilahnya ya. Jadi kayak kadang kan kita nge-scroll TikTok tuh berasa 5 menit ya. Nge-scroll TikTok, nge-scroll Instagram, apalah nonton YouTube itu berasa 5 menit padahal sebenarnya aslinya itu sudah berjam-jam kita nge-scroll. Nah itu karena kita menikmati itu gitu. Jadi karena sekarang banyak hal yang bisa kita nikmati dengan mudah, jadi waktu itu terasa berputar dengan cepat gitu guys. Jadi begitu menurut saya, menurut
analisis saya, wah, yang sok tahu ini. Ya itulah pokoknya ya. Jadi kira-kira kayak gitu. Kenapa? Karena saya pernah merasakan hidup tanpa smartphone. Ya, jadi beberapa bulan yang lalu, jadi di awal tahun 2024 kalau nggak salah, itu HP saya sempat rusak. Dan itu seminggu kayaknya tuh seminggu tuh sama sekali nggak megang handphone, nggak megang smartphone gitu guys. Jadi nggak buka sosmed, nggak buka. Oh sama sekali lah, nggak ada tuh sosmed dan lain sebagainya. Dan itu waktunya 1 minggu tuh terasa bener-bener lama gitu. Beda kayak 1 minggu sekarang ketika saya sudah pegang smartphone lagi. Ya kayak gitu karena ya itu waktu kita tersita untuk di sosmed ini gitu. Bahkan baru bangun aja. Ya mungkin teman-teman juga kayak gitu ya. Baru bangun tuh langsung buka smartphone, langsung nge-scroll dan lain sebagainya. Mau tidur nge-scroll ya kan. Jadi kayak gitu. Bahkan mungkin yang kerja, yang sekolah, ya mungkin waktunya di kelas itu terasa lama, tapi ketika pulang sekolah waktunya akan menjadi singkat lagi karena yaitu pegang handphone lagi, pegang smartphone lagi, nge-scroll lagi, jadinya ya waktunya terasa singkat lagi. Jadi kayak kita kekurangan waktu terus gitu. Karena sudah tersita oleh si smartphone ini. Wah, gitulah istilahnya ya. Jadi begitu guys. Jadi mungkin itu salah satu alasannya kenapa akhir-akhir ini waktu itu terasa begitu cepat, kenapa akhir-akhir ini kita selalu merasa kekurangan waktu. Ya mungkin karena itu. Jadi karena kita terlalu banyak menikmati hiburan instan ini ya, hiburan instan yang disediakan oleh hasil dari perkembangan teknologi ini gitu kan. Mungkin karena itu makanya kita merasa selalu kekurangan waktu. Makanya kalau misalnya kalian mungkin nggak percaya dengan apa yang saya bilang, coba kalian hidup tanpa smartphone, laptop dan lain sebagainya gitu. Coba nggak usah pakai smartphone, nggak usah pakai laptop dan lain sebagainya, jangan mengakses sosmed gitu. Seminggu, janganlah seminggu, sehari 2 hari lah, sehari 2 hari lah, itu terasa banget bedanya, terasa banget jauhnya waktu itu, lamanya waktu itu berputar ketika kita tidak memegang gadget-gadget ini gitu. Jadi coba aja kalau kalian nggak percaya ya. Jadi mungkin itu, aduh sorry batuk lagi. Ya jadi mungkin itu yang bisa kita bahas di cuap-cuap kali ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa mengisi waktu luang teman-teman semua. Kita ketemu lagi di cuap-cuap berikutnya dan semoga di tahun depan, di tahun 2025 ini kita bisa kita bisa memanfaatkan waktu kita dengan baik. Kita bisa berbahagia tentunya ya. Nah kita harus bahagia. Gimana kita bisa menikmati hidup kalau kita tidak bahagia ya kan? Jadi semoga kita bisa berbahagia. Jangan lupa bahagia teman-teman. Dan semoga kita selalu diberi kesehatan. Dan juga rezeki yang cukup lah ya. Karena kan ya PPN naik 12%. Ya itulah pokoknya. Jadi semoga kita bisa menjalani hidup ini dengan baik di tahun 2025 dan bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. Kita bisa membantu banyak orang. Kita bisa bermanfaat bagi semua orang di sekitar kita. Dan kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di cuap-cuap kali ini. Kita ketemu lagi di cuap-cuap episode berikutnya. Terima kasih teman-teman. Dadah. Ciao.